Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Marquez, setelah melewati Fabio, saya seharusnya tetap di sana. Marc Marquez mengakui bahwa ia mengambil lebih banyak risiko daripada yang awalnya direncanakannya untuk meraih kemenangan sprint ke-10-nya musim ini, saya seharusnya lebih memikirkan kejuaraan. Marc Marquez telah melawan naluri kebinatangannya sepanjang musim, yang mendorongnya untuk mempertaruhkan apapun demi mencapai tujuannya. Meskipun berulang kali mengulang-ulang, seolah-olah mantra, bahwa ia harus berpikir jangka panjang, alih-alih hanya melihat hasil akhir, penampilannya Sabtu ini membuktikan bahwa, kambing hitam, mampu menarik gunung, dan bahwa teori yang Anda coba terapkan adalah satu hal, dan praktiknya adalah hal yang berbeda. Meskipun start yang buruk, akibat pengereman pertama yang membuatnya melebar, Marquez terus melaju. Dari posisi kelima, ia menyalip Fabio Di Giannantonio di lap keempat, lalu Fabio lainnya, Quartararo, di lap ke-9, hingga akhirnya mengalahkan Marco Bezzecchi dengan serangan ginjal terakhir di lap terakhir. Saat saya merasa nyaman dengan ban, saya bisa melaju kencang. Saya sabar, dan ketika suhu ban sudah pas, dengan tekanan yang tepat, saya mulai melaju kencang, simpul Marquez, di tengah konflik batin antara hasratnya untuk selalu meraih kemenangan, dan kebutuhan yang ia tanamkan pada dirinya sendiri untuk melihat ke masa depan. Memang benar setelah menyalip Quartararo, saya seharusnya tetap di sana, memikirkan kejuaraan dunia. Seharusnya saya lebih memikirkan kejuaraan, tapi tidak. Saat saya di sana, saya terbawa suasana, tambah sang pemimpin klasemen poin yang tak terbantahkan, yang dengan kemenangan terbarunya ini dan posisi ke-8 Alex Marquez, saudaranya, kini tertinggal 78 poin di belakang pebalap Gresini tersebut. Pecco Bagnaia yang berada di posisi ketiga kini tertinggal 138 poin di belakang rekan setimnya di tim resmi Ducati. Itu hampir 4 balapan penuh. Sebenarnya, saya jauh lebih menderita di 2 lap pertama, karena berkendara pelan, dibandingkan setelahnya. Ketika saya membiarkan diri saya melaju, saya merasa lebih tenang, dan saya bisa mengangkat motor dengan lebih mudah, tegas pembalap 93 itu, yang jelas-jelas meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia telah melakukan hal yang benar dengan mengejar Bezzecchi. Meski begitu, saya mengambil risiko untuk mengejar Bezzecchi. Hari ini saatnya untuk tertawa. Saya merasa saya bisa terus melaju, kita lihat saja besok, pungkas sang multi juara. Bezzecchi, katakan, jika balapan berakhir satu putaran lebih awal, saya akan lebih senang. Marco Bezzecchi mengerahkan segenap kemampuannya untuk memenangi balapan sprint MotoGP di Sachsenring, tetapi akhirnya menyerah pada dorongan luar biasa Marc Marquez. Marco Bezzecchi menjalani balapan 10 putaran di Sachsenring, tetapi itu tidak cukup untuk merebut sprint dari Marc Marquez, penguasa musim 2025. Pembalap Italia itu memanfaatkan kesalahan pembalap Spanyol itu di tikungan 1 untuk merebut posisi terdepan pada balapan hari Sabtu, dan sejak saat itu ia mulai memacu diri untuk menjauhkan diri dari para pesaingnya. Dan di tikungan terakhir, serangan tiba. Marc menyalip dengan dingin Bezzecchi di tikungan pertama, melebar, dan Bezzecchi mencoba mengejarnya, tetapi di tikungan tersebut, Marquez berhasil memimpin dan meraih kemenangan ke-10-nya di hari Sabtu musim ini, dari 11 kemenangan yang mungkin diraih. Pebalap asal Rimini itu sendiri, di sisi lain, pasrah menerima medali perak, tetapi senang meraih hasil gemilang lainnya di belakang Race GP. Balapan yang hebat, Bezzecchi memulai. Saya senang, sangat senang. Karena kondisinya memang sangat sulit. Jadi, naik podium itu luar biasa. Seandainya balapan berakhir satu putaran lebih awal, saya pasti akan lebih senang. Tapi melawan Marc itu luar biasa. Dia lebih kuat, dia punya kelebihan, dan dia berhasil mengejar ketertinggalan. Dia menyalip saya, dan saya mencoba mengejarnya, tetapi saya tidak bisa. Tapi bagaimanapun, hasilnya bagus. Baik di sprint maupun kualifikasi pagi ini. Kami akan mencoba mengumpulkan semua informasi dan melihat bagaimana cuacanya besok, lanjutnya. Dengan demikian, Bezzecchi meraih podium ketiganya secara berturut-turut, setelah finish ketiga di sprint dan kedua di long race di Assen. Ketika ditanya apakah ini berarti ia sudah berada dalam performa terbaiknya bersama Aprilia, ia menjawab, 3 podium berturut-turut dalam kondisi berbeda, 100% sulit dicapai, menurut saya, tetapi kami sedang bekerja keras, dan ini adalah hasil kerja keras kami, baik kerja keras kami sendiri maupun kerja keras seluruh tim Aprilia Racing. Namun, masih banyak yang harus dilakukan, seperti biasa. Karena semua orang melaju sangat cepat, dan kami berusaha. Kami selalu berusaha untuk mencapainya, jadi mengapa tidak bergembira?
Bagnaia, katakan, saya tidak ingat pernah mengalami banyak masalah di air seperti hari ini, kami tidak tahu harus berbuat apa. Pecco Bagnaia mengalami hari yang buruk lagi, kondisi basah saat sprint di Sachsenring tidak membantunya, tetapi justru sebaliknya, dan ia finish di posisi ke-12, Ducati terburuk. Hari mimpi buruk lainnya bagi Pecco Bagnaia di musim MotoGP 2025. Meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, kenyataannya Sabtu adalah hari-hari terburuk sang juara dunia 2022 dan 2023, dan Sachsenring siap menjadi salah satu hari terberatnya musim ini. Setelah finish ke-9 pada hari Jumat, tetapi mengandalkan kecepatan balapan keringnya yang dianggapnya cukup baik, ditambah dengan feelingnya, rencananya untuk melangkah maju terganggu pada hari Sabtu oleh datangnya hujan, yang benar-benar meniadakan performanya, sehingga ia mencatatkan waktu putaran lebih lambat dari para rival utamanya. Akibatnya, pada Q2 kualifikasi, ia finish di posisi ke-11, hampir 2 detik di belakang rekan setimnya, Marc Marquez, yang meraih pole position, dan hanya unggul tipis dari Maverick Vinales, yang mengalami kecelakaan di menit-menit awal dan cedera. Kemudian, di balapan sprint, situasinya juga tidak berjalan baik baginya. Pembalap asal Turin itu tidak mampu mengejar ketertinggalan dan terjebak dalam kelompok yang tidak bersaing untuk mendapatkan poin, finish di posisi ke-12 sebagai Ducati terburuk, di belakang Miguel Oliveira dan Raul Fernandez. Oleh karena itu, di akhir sprint, Bagnaia tak bisa menyembunyikan kekecewaannya yang mendalam di hari lain, ketika ia kembali kehilangan kendali di Setang des Mosedici. Sejujurnya, ini membuat saya sangat marah, saya kecewa. Saya tidak tahu apa yang terjadi atau apa yang harus saya lakukan, ujarnya di DAZN. Kami sedang mencoba berbagai hal, dan saya mungkin salah arah. Saya melihat data orang lain, tetapi saya tidak bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Yang bisa saya katakan adalah saya melaju sangat lambat. 3 balapan terakhir di kondisi basah, saya sangat cepat. Saya tidak ingat pernah mengalami begitu banyak masalah di kondisi basah seperti yang saya alami hari ini, lanjutnya. Bagnaia pun mendapati dirinya berada dalam situasi seperti Groundhog Day, dengan perasaannya yang buruk, kami tidak tahu harus berbuat apa karena kami berada dalam ketidakpastian. Jika hujan, saya harap kami bisa menemukan sesuatu. Jika kami memiliki paket yang sama, besok di balapan panjang, saya akan finish 40 detik di belakang pembalap pertama, karena hari ini kami finish 20 detik di belakang. Dalam kondisi kering, saya bisa bersaing untuk finish di 5 besar, pungkasnya. Berbicara kepada media cetak, termasuk motorsport.com, ia memberikan detail lebih lanjut. Setelah setiap sesi, saya melihat data pembalap lain untuk memahami mengapa saya kehilangan 2 detik setiap putaran. Memahami, masalah ini tidak mengubah apapun sepanjang hari. Saya selalu berada di level yang sama, lambat. Saya sangat kecewa dengan hari ini, dengan performa saya. Saya terkejut dengan apa yang saya lakukan hari ini. Saya tidak ingat balapan atau sesi di mana saya begitu lambat saat basah. Sulit untuk dipahami. Ditanya apakah ada hal positif dari hari Sabtunya, pembalap Piedmontese yang selalu jujur itu menjawab, awalnya. Reaksi dan akselerasinya bagus. Tapi sisa hari itu, bagaikan mimpi buruk. Saya lambat, sangat lambat. Saya ingin memacu lebih keras, tapi saya tidak bisa. Sepanjang hari, cengkeraman ban belakang saya sangat minim. Saya kesulitan menemukan pegangan di ban belakang, pungkasnya.